Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Yang mana kita sekarang diberikan sehat, nikmat, kuat iman. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita selalu diberkati syafaatnya. Baiklah, langsung saja. Jika pada pertemuan kemarin kita membahas hadis dari segi kualitasnya, yakni ada hadis sahih, hasan, dhaif. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah munculnya hadis maudhu. Sejarah munculnya hadis maudhu, yakni ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor pertama yakni faktor politik. Yang kedua faktor kebencian dan permusuhan. Yang ketiga faktor kebodohan. Yang keempat faktor fanatisme yang keliru. Dan yang kelima faktor popularitas dan ekonomi. Kita lihat dari sejarah faktor politik. Faktor politik di sini yakni terjadi pada masa Khalifah Utsman dan sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Khalifah Utsman dan kejadian bergantian kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung Khalifah Ali. Pasca terjadinya peristiwa tersebut, yakni yang disebut dengan perang Siffin, maka muncullah beberapa golongan, yakni Khawarij dan golongan yang membela Muawiyah, di mana golongan-golongan tersebut mengklaim bahwa golongan mereka lah yang paling benar, sehingga mereka membentengi atau membela golongannya mereka sendiri dengan memunculkan simpati kepada massa yang tertarik kepada golongan tersebut, sehingga mereka memunculkan hadis-hadis palsu untuk membela golongannya sendiri begitu. Jadi ada kepentingan munculnya hadis palsu itu, yakni untuk membela golongannya sendiri. Dan dapat dilihat dari PPT saya, yakni dan golongan-golongan tersebut mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, bisa dibaca di paragraf ketiga, mereka mencoba mentakwilkan dengan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat satu hadis palsu. Jadi dari faktor politik ini dapat menjadi alasan salah satu munculnya hadis palsu. Kemudian faktor yang kedua yakni faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Kenapa demikian? Karena pemeluk agama lain sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi agama yang ditinggalkan oleh penganutnya ke agama Islam mempunyai rasa dendam dan sakit hati, sehingga golongan-golongan tersebut memunculkan hadis-hadis palsu untuk menghancurkan Islam dari dalam.
Apa saja golongan tersebut? Yakni golongan zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk ini, yakni menciptakan sejumlah hadis maudhu atau hadis palsu dengan tujuan merusak ajaran Islam dari dalam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Jadi begitu teman-teman. Hadis maudhu juga muncul dari faktor kebencian dan permusuhan. Kemudian faktor yang ketiga yakni faktor kebodohan. Tidak heran pada zaman dahulu banyak orang yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama, sehingga mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan untuk menarik orang berbuat lebih baik dengan membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk mengingatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amal tertentu, sehingga mereka yang mengamalkan hadis tersebut dan orang yang mendengar hadis palsu tersebut tertarik begitu. Biasanya hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan yang dipandangnya tidak baik dengan cara membuat hadis maudhu yang memberikan ancaman besar terhadap perbuatan salah yang sepele. Begitu. Jadi ada orang yang ahli agama atau ahli beribadah kemudian mengajak orang lain dengan hadis palsu untuk melaksanakan apa yang menurut orang ahli ibadah itu benar, begitu. Kira-kira begitu dari faktor kebodohan. Lanjut ke faktor yang berikutnya, yakni faktor fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah pada zaman dahulu yang cenderung fanatisme dan rasialis itu tidak berpikir panjang untuk fanatik, telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Jadi pada zaman Bani Umayyah itu mereka yang fanatik membuat hadis palsu supaya mereka dengan orang-orang Arab itu seakan-akan sama, begitu. Selain itu dari peristiwa Bani Umayyah ini juga ada fanatisme madhab. Jadi ada orang-orang yang fanatik pada madhab tertentu dan teologi tertentu, sehingga mereka memunculkan hadis palsu, begitu. Seperti yang dilakukan oleh para pengikut, ini bisa digarisbawahi, pengikut madhab fikih dan teologi, begitu teman-teman. Yang terakhir yakni faktor popularitas dan ekonomi. Pada zaman dahulu sebagian orang yang suka cerita atau tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikannya menarik dan diperhatikan oleh orang, dia berusaha mengumpulkan orang-orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada orang tersebut, begitu. Menggerakkan keinginan juga memberikan harapan bagi mereka. Jadi kesimpulannya, untuk menarik konsumen, pedagang zaman dahulu itu yang nakal-nakal, dia membuat hadis palsu, begitu. Membuat hadis palsu. Seperti kisahnya, misal Giyad bin Ibrahim bisa dibaca di situ. Ketika datang kepada Khalifah Al-Mahdi yang pada saat itu sedang mengadu burung merpati, Giyad bin Ibrahim memalsukan hadis
dengan tujuan untuk menarik simpati dari Khalifah Al-Mahdi. Jadi Iyad bin Ibrahim itu membuat hadis palsu agar Khalifah Al-Mahdi tertarik simpatinya kepada Iyad bin Ibrahim. Jadi dapat disimpulkan sejarah munculnya hadis maudhu ini dilatar belakangi beberapa faktor, yakni faktor ekonomi dan popularitas, faktor kebodohan, faktor fanatisme, faktor politik, dan faktor kebencian dan permusuhan. Mungkin itu saja dari saya untuk teman-teman siswa-siswi. Saya harap teman-teman juga bisa menyimaknya dengan baik. Kita bertemu nanti di Meet atau Zoom. Saya akan menyuruh ketua kelasnya untuk membuat room nanti. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan di era pandemi ini. Dijaga kesehatannya, dikuatkan imunnya dan imannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.